Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Pol, lagi-lagi di video kali ini aku mau mengupdate berita berhubungan tentang keramaian antara Kim Soo-yeon dengan Kim Se-ron. Tapi kali ini informasinya itu dari seorang wartawan yang bernama Kang Kyung-gyun. Dan jujur ini aku terinspirasi dari email fansnya Kim Soo-yeon Indonesia. Mereka menuliskan satu email jujur tertulis dengan sangat sopan dan juga sangat nyaman. Fans-fans Kim Soo-yeon Indonesia ini pengen aku menyampaikan apa yang dituliskan sama wartawan yang bernama Kang Kyung-gyun ini. Nah, terus pertanyaannya, Kang Kyung-gyun ini siapa nih mas? Nah, Kang Kyung-gyun ini juga merupakan salah satu wartawan, tapi salah satu liputannya yang bikin dia juga terkenal adalah liputan tentang Burningsan, dan aku yakin Pol udah tahu Burningsan itu keramaiannya seperti apa. Jadi bisa dibilang Kang Kyung-gyun ini salah satu wartawan ataupun reporter yang cukup berani dalam membuat berita-berita yang bisa dibilang sensitif. Tapi di satu sisi Kang Kyung-gyun ini juga merupakan wartawan yang terus-menerus ditunjuk sama Gaseon, dan Gaseon bilang kalau Kang Kyung-gyun ini merupakan reporter yang tidak berkualitas, yang nggak becus kayak gitu. Nah, jadi mari kita lihat apa yang disampaikan oleh pihak Kang Kyung-gyun. Langsung kita mulai video hari ini. Nah, mungkin Polo bingung dulu, Mas, katanya mau menjelaskan masalah Kim Soo-yeon sama Kim Se-ron. Lah kok Omega X ini kenapa? Nah, oke. Jadi untuk menjelaskan ini, aku juga ingin menyampaikan kenapa Kang Kyung-gyun ini jadi kenal dengan Kim Se-hee dan juga Kwon Young-chan. Lebih tepatnya kenapa mereka ini mulai bermasalah. Nah, awal mulanya ini terjadi di tahun 2022. Nah, waktu itu SBS yang pertama kali memberitakan masalah Omega X. Nah, buat yang nggak tahu, Omega X ini nama boy group yang waktu itu mereka bilang kalau mereka ini dipukuli sama bos entertainmentnya yang waktu itu bernama Spire Entertainment, dan ini diliput oleh pihak SBS. Nah, sehingga sempat ramai dan waktu itu aku juga sempat bikin video berhubungan tentang ini. Nah, masalahnya, ini kan yang ngeliput SBS dan juga ternyata merupakan Kang Kyung-gyun gitu. Dan postingannya ini nantinya tiba-tiba diserang oleh 3 orang di YouTube. Nah, siapa aja? In Ji-woong, Kim Se-hee dari Gaseon, sama Kwon Young-chan. Nah, Kwon Young-chan mungkin Polo juga ingat, orang yang bilang kalau dia ini merupakan ketua asosiasi anti bunuh diri artis di Korea itu. Nah, mereka bertiga ini bersuara dan bilang kalau Kang Kyung-gyun itu orang yang jahat. Tapi waktu itu orang pertama yang bisa bilang menunjuk ataupun menantang Kang Kyung-gyun adalah seorang YouTuber yang bernama In Ji-woong. Setahu sekarang dia udah nggak terlalu aktif, tapi waktu itu dia bilang dia merupakan trainer yang terkenal di dunia entertainment gitu. Tapi sekarang setahu dia udah image-nya udah agak nggak bagus atau gimana, aku nggak tahu, bahkan dia itu masih YouTuber atau nggak, tak cek. Oh, ternyata channel YouTube-nya masih ada, tapi jujur dia nggak terlalu aktif lagi di YouTube-nya. Nah, pokoknya orang yang bernama Injung ini membuat satu video dan bilang seperti ini. Pertama, di video itu dia bilang bahwa cewek bernama Kang Kyung-gyun alias wartawan ini merupakan orang yang melakukan tampering kepada Omega X. Nah, tampering ini apa? Contohnya kayak 50-50 waktu itu ada pihak yang berusaha mencuri boy group dari entertainment gitu. Nah, jadi waktu itu In Ji-woong bilang kalau Kang Kyung-gyun ini terkesan mau mentempering Omega X dari Aspire Entertainment. Kedua, orang yang bernama In Ji-woong ini bilang bahwa para member Omega X mereka itu membayar dan juga meminta SBS untuk memberitakan hal ini. Jadi yang dimaksud adalah berita yang disampaikan ini bukan berita berdasarkan faktanya, melainkan berita yang dibuat karena ada bayaran gitu. Ketiga, In Ji-woong ini bilang bahwa salah satu member di Omega X ini papanya juga merupakan wartawan berhubungan dengan entertainment, dan karena papanya ini Omega X dibantu sehingga diberitakan di SBS. Poin keempat, setelah ini diberitakan bahkan Kang Kyung-gyun pun katanya merasa bersalah karena apa yang disampaikan tidak benar. Poin kelima, In Ji-woong bahkan bilang kalau Kang Kyung-gyun ini pernah menjadi broker katanya. Dan untuk ini karena ini merupakan sebuah kejadian di masa lalu, sekarang udah terbukti, udah ada hasil pengadilannya juga, terbukti apa yang disampaikan oleh In Ji-woong adalah informasi yang salah. Dan mulai dari situ tiba-tiba In Ji-woong, Kim Se-hee sama Kwon Young-chan mereka bertiga ini mulai akrab dan mulai melakukan live bersama-sama, dan di situ mereka mulai menjelek-jelekan Kang Kyung-gyun. Dan tentunya menjelekkan dengan kebohongan. Jadi bukan ada fakta yang gimana, tapi bilang, Oh iya, dia itu suka nulis berita yang nggak benar itu. Berita yang mana? Ya nggak tahu. Pokoknya dijelek-jelekan terus. Karena pada akhirnya berdasarkan hasil sidang di pengadilan, Omega X ini nantinya menang di pengadilan. Mereka ini menang dalam memutuskan kontrak dengan Aspire Entertainment. Bahkan Omega X juga menang dalam ganti rugi, alias mendapatkan ganti rugi dari perusahaan, dan perusahaan juga mendapatkan denda akibat kekerasan yang dilakukan. Dan di sidang lain juga terbukti bahwa tidak adanya tampering. Jadi tidak ada pihak lain yang berusaha mencuri Omega X dari Aspire Entertainment. Udah gitu juga terbukti bahwa pihak entertainment telah memperlakukan Omega X dengan tidak baik.
Nah, di poin pertama tadi kita udah jadi tahu kalau Gonyeongchan sama Kim Se itu jadi kenal dari situ. Sedangkan untuk In Ji Young ini udah nggak terlalu penting, jadi bisa dilupakan. Nah, pokoknya mereka berdua itu mulai kenal di situ. Dan dari situ mereka ini mulai menyerang Kang Gyeong-eun. Oke. Nah, di poin kedua, kenapa manajer K? Manajer K ini siapa? Manajer K yang dimaksud di sini adalah mantan manajernya Kim Se-ron, dan di live-nya Gaseon itu udah belak-belakan bilang namanya yaitu Kwak Tae-hyung. Dan kalau berdasarkan Gonyeongchan di channel YouTube-nya Gonyeongchan itu bilang bahwa Kwak Tae-hyung alias manajernya Kim Se-ron ini telah melakukan grooming kepada Kim Se-ron. Udah gitu, bahkan uang rumah sakit ataupun biaya rumah sakit 5 juta Korea won yang seharusnya dipakai untuk biaya rumah sakitnya Kim Se-ron itu katanya pernah dicuri sama Kwak Tae-hyung. Di luar itu, Kwak Tae-hyung juga mengambil ataupun menyalahgunakan informasi pribadinya Kim Se-ron. Udah gitu juga menjauhkan Kim Se-ron dari keluarganya katanya. Jadi dari pihaknya Gaseon dan Gonyeongchan mereka itu bilang bahwa manajernya Kim Se-ron ini merupakan orang yang jahat, sehingga Kim Se-ron ini lebih kasihan lagi gitu. Sedikit informasi, pada tanggal 19 Juni tahun 2025, manajer K alias Kwak Tae-hyung ini telah menuntut Gonyeongchan atas penyebaran informasi yang tidak benar. Untuk hasilnya masih nggak tahu, tapi manajer K langsung mengambil tindak hukum yang pasti. Kalau berdasarkan Kang Gyeong-eun, setelah dia melakukan liputan dan juga mencari tahu informasi lebih dalam, manajer K alias orang yang bernama Kwak Tae-hyung ini katanya merupakan sosok yang sangat baik dan juga sangat perhatian kepada Kim Se-ron. Bahkan Kim Se-ron itu manggil Kwak Tae-hyung sebagai papa atau ayah gitu. Dan bisa dibilang Kwak Tae-hyung ini juga merupakan salah satu orang yang sangat sedih setelah tahu Kim Se-ron meninggal. Bahkan Kwak Tae-hyung ini katanya cuma tidur 2-3 jam selama kayak beberapa hari ke depan, dan diakibatkan ini mentalnya juga sangat terganggu katanya. Dan di blognya itu Kang Gyeong-eun juga tulis kayak gini, saking Kwak Tae-hyung ini sayang sama Kim Se-ron, bukan sayang dalam arti kayak cinta gitu, tapi sayang dalam arti kayak perhatian. Bahkan setelah Kim Se-ron meninggal, Kwak Tae-hyung itu baru nyadar kalau bahkan di rumah orang tuanya itu nggak ada AC-nya. Padahal Kim Se-ron selama ini butuh apa itu selalu dibantu. Jadi Kwak Tae-hyung itu segitunya, kayak orang tuanya pun sampai saat ini nggak punya AC, tapi Se-ron itu selalu diperhatikan dan selalu dibantu gitu. Jadi bisa dibilang Kwak Tae-hyung ini merupakan orang yang baik, bukan orang yang jahat. Jadi kalau dari pihak Gaseon bilang Kwak Tae-hyung orang jahat, tapi kalau dari pihak Kang Gyeong-eun enggak, Kwak Tae-hyung ini merupakan orang yang baik dan sangat perhatian kepada Kim Se-ron. Dan setelah itu di blognya Kang Gyeong-eun ini juga menunjukkan satu KakaoTalk chattingan dari Gonyeongchan kepada Kwak Tae-hyung yang memanas-manasi hubungan antara Kwak Tae-hyung dengan Ishino. Jadi ini panjang banget, tapi kalau dibaca di situ Gonyeongchan itu bilang kayak gini, Mr. Kwak, kamu udah nonton belum ini tayangannya Ishino? Ishino ini sekarang terkesan dia mau menyalahkan kamu loh. Kamu daripada gini, kamu mending bareng sama kita aja. Kamu nanti malah dijadikan penjahat loh sama Ishino. Ishino itu orang yang jahat itu. Kamu sama aku aja. Nah, bahkan chattingan yang seperti ini juga ditunjukkan. Tentunya pesannya itu nggak 100% sama kayak gini, tapi aku menyampaikan pesan dan kesan dari pesan yang dituliskan oleh Gonyeongchan kepada Kwak Tae-hyung. Nah, poin ketiga, ini yang menarik. Kalau berdasarkan Kang Gyeong-eun, Kim Se-ron ini rugi 500 juta Korea won diakibatkan keluarganya. Jadi sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pihak Gaseon. Kalau berdasarkan Kang Gyeong-eun, memang betul keluarganya Kim Se-ron itu sedikit bisa dibilang merupakan bebannya Kim Se-ron. Bahkan uang 500 juta Korea won yang merupakan uang yang dihasilkan sebagai aktris kecil ini diinvestasikan ke bisnis papanya di tahun 2014 saat Kim Se-ron berusia 14 tahun. Dan kalau berdasarkan Kang Gyeong-eun ini merupakan penyalahgunaan uang. Jadi seharusnya kalau misalnya seseorang yang di bawah umur punya uang ini seharusnya digunakan untuk kepentingan ataupun kebaikan dirinya, bukan untuk orang lain. Karena contoh kayak kondisinya Kim Se-ron, nantinya di tahun 2020 bisnis papanya ini bangkrut sehingga uang 500 juta Korea wonnya Kim Se-ron hilang, ludes. Jadi kalau berdasarkan channelnya Gaseon, waktu itu keluarganya Kim Se-ron itu bilang bahwa Kim Se-ron itu bukan tulang punggung keluarga mereka dan mereka tidak menghabiskan uangnya Kim Se-ron. Nah, itu yang disampaikan oleh pihak Gaseon. Sedangkan Kang Gyeong-eun memberikan opini yang berbeda. Kalau berdasarkan Kang Gyeong-eun, seperti yang udah aku bilang tadi, saat Kim Se-ron berusia 14 tahun, uang 500 jutanya ini diinvestasikan ke bisnis papanya. Setelah itu di tahun 2021, lagi-lagi dia ini investasi lagi di bisnis papanya.
Investasi yang dimaksud di sini itu bukan kayak diinvestasi lagi karena bisnisnya profit, tapi karena bisnisnya rugi, yo nombok duit lagi. Investasi yang dimaksud di sini adalah nombok alias kayak ngasih modal gitu. Jadi bisa dibilang Kim Sae-ron yang udah aktif sebagai aktris di usia kecil dan udah menghasilkan uang cukup banyak ini digunakan oleh orang tuanya untuk melakukan bisnis, tapi bisnisnya tidak berjalan dengan baik. Udah gitu nantinya Kim Sae-ron ini kan nyetir dalam kondisi mabuk dan mengakibatkan kerugian ya toh. Dan waktu itu diperkirakan hutang yang harus ditanggung oleh Kim Sae-ron ini mencapai 1,2 M Korea won, dan tentunya ini merupakan sebuah beban yang cukup berat untuk Kim Sae-ron. Nah, pertanyaannya, kok bisa 1,2 M gimana? Jadi waktu itu ngutang gold medalist sekitar 700 juta Korea won, lalu ke manajemen yang lain namanya manajemen run itu sekitar 60 juta Korea won, dan waktu itu Kim Sae-ron ini juga minjem uang dari orang-orang sekitarnya sekitar 500 juta Korea won. Jadi kalau di total ya sekitar 1,15 M, ya sekitar 1,2 M gitu. Dan seperti yang udah kita tahu, nantinya pihak gold medalist itu bilang kalau uang 700 juta Korea won ini tidak perlu diganti, nggak usah gitu. Dan ini katanya membuat mentalnya Kim Sae-ron itu jauh lebih lega. Jadi tekanan yang diterima sama Kim Sae-ron ini sangat berkurang setelah dia tahu kalau dia nggak perlu mengganti uang sejumlah 700 juta Korea won ini. Dan jujur waktu itu karena Kim Sae-ron image-nya sudah tidak baik, tapi karena dia tetap butuh uang, dia beneran mulai kerja part time di cafe dan juga ngajari caranya acting, dan juga part time di rumah bunga, maksudnya toko bunga gitu. Dan bahkan ada kalanya juga satu hari dia ini kerja di dua tempat. Jadi setelah part time di tempat A, pindah ke tempat B, lalu part time lagi. Dan ini menunjukkan betapa kuat mentalnya Kim Sae-ron. Jadi meskipun dia ini pernah jadi aktris, tapi kalau jatuh dan butuh uang, dia itu nggak pilih-pilih pekerjaan gitu. Dan ini juga menunjukkan betapa kuatnya Kim Sae-ron karena mulai usia 18 tahun sebenarnya Kim Sae-ron itu udah mulai mengonsumsi obat dari dokter psikiater. Jadi intinya kalau berdasarkan Kang Kyung-yun, berbeda dengan apa yang disampaikan sama pihak Haseon, betul Kim Sae-ron ini merupakan tulang punggung keluarganya, bahkan uang yang dihasilkan pun dihabiskan sama orang tuanya dengan alasan buka bisnis. Nah ini mungkin yang paling menarik. Kang Kyung-yun juga ngecek apakah Kim Soo-hyun ini beneran first and the last love-nya Kim Sae-ron atau bukan. Nah mungkin Polo masih ingat pada tanggal 27 Maret tahun 2025 Gaseon ini kan membuka preskon di Gangnam bersama dengan pengacara bernama Bu Ji-seok. Dan waktu itu pihak Gaseon dan keluarga menunjukkan satu kalimat surat cinta yang tertulis bahwa Kim Soo-hyun kamu adalah first and my last love gitu. Dan bersamaan dengan itu, pihak Gaseon juga menunjukkan beberapa chattingan KakaoTalk yang kalau berdasarkan pihak Gaseon, ini merupakan chattingan antara Kim Sae-ron dengan Kim Soo-hyun. Dan untuk ini udah aku sampaikan berulang kali bahwa chattingan yang ditunjukkan oleh pihak Gaseon ini merupakan chattingan berdasarkan pihak Gaseon. Ini bukan chattingan yang udah di forensik secara digital, alias ini masih belum pasti apakah ini beneran chattingan antara Kim Sae-ron dengan Kim Soo-hyun atau Kim Sae-ron dengan orang lain. Nah, untuk ini kita masih belum tahu. Cuman kalau berdasarkan pihak Gaseon, mereka itu terus-menerus bilang bahwa ini pasti Kim Soo-hyun. Tapi faktanya, yuk kita nggak tahu kalau itu beneran Kim Soo-hyun atau bukan. Tapi kalau berdasarkan Kim Soo-hyun, saat dia membuka preskon, Kim Soo-hyun itu bilang bahwa chattingan yang ditunjukkan oleh Gaseon itu terkesan bukan chattingan dirinya karena dari gaya bicara ataupun penggunaan emoji itu sangat berbeda dengan dirinya. Nah, kenapa bilang kayak gitu? Karena ini merupakan chattingan masa lalu ya, toh, dan mungkin kita nggak ingat pasti chattinganku di beberapa tahun yang lalu gimana. Kayak kita nggak mungkin bisa mengingat 100% dengan rinci. Tapi paling tidak Kim Soo-hyun itu bilang kalau ini pasti bukan chattinganku karena gaya bicara dan juga emoji itu bukan gaya ngomongku gitu. Dan Kang Kyung-yun juga menyenggol masalah masa pacaran yang berbeda. Jadi pada tanggal 25 Maret tahun 2024 pukul 18, Kim Sae-ron ini mengirimkan satu pesan kepada kakak iparnya yang bilang seperti ini. Jadi aku itu pacaran mulai tanggal 19 November tahun 2015 hingga tanggal 7 Juli tahun 2021. Jadi aku ini pacaran 6 tahun mulai aku berusia 14 tahun sama Kim Soo-hyun. Nah ini dia kirimkan kepada kakak iparnya. Tapi pada pukul 10 alias pukul 22.00 Kim Sae-ron bilang ke pihak entertainment bahwa Kim Sae-ron ini pacaran dengan Kim Soo-hyun selama 5 tahun sejak usia 17 tahun. Jadi di satu hari pun Kim Sae-ron ini menyampaikan dua informasi yang berbeda. Dan tentunya dalam kondisi seperti ini pihak Gaseon mengutip pesan yang dituliskan oleh Kim Sae-ron kepada kakak iparnya karena masa pacarannya lebih jauh dan tertulis kalau pacarannya itu mulai usia 14 tahun.
Sedangkan Kang Kyung-yun bilang bahwa Ini lo lihatan, Kim Se-ron dalam satu hari pun bisa menuliskan informasi yang berbeda kepada dua pihak. Udah gitu, foto yang ditunjukkan Kim Se-ron yang bilang kalau ini merupakan foto tahun 2016 pun nantinya terbukti ini merupakan foto yang diambil di tahun 2019. Udah gitu, masa Kim Se-ron ini bisa salah tulis masalah perbedaan usia? Kim Se-ron sama Kim Soo-hyun kan perbedaan usianya 12 tahun. Kok bisa dia itu salah hitung dan bahkan bilang kalau perbedaan usianya 14 tahun? yang membuktikan kalau berdasarkan Kang Kyung-yun bahwa pesan yang dituliskan oleh Kim Se-ron ini tidak konsisten. Udah gitu, Kang Kyung-yun ini juga menyenggol bahwa Kim Soo-hyun ini bukan last love-nya Kim Se-ron karena pada tanggal 22 Februari tahun 2024, Kim Se-ron pernah diinterview dan di tempat itu Kim Se-ron itu pernah bilang secara terbuka kalau dia itu lagi pacaran dengan seorang PD ataupun produser yang lebih tua 16 tahun. Dan 4 orang yang ada di tempat itu mendengar informasi itu dengan pasti. Udah gitu, di bulan Desember tahun 2024 seperti yang kita tahu, bahkan Kim Se-ron ini pernah nikah dengan cowok yang ada di US. Lebih tepatnya, Kang Kyung-yun itu bilang kayak, Mungkin Kim Soo-hyun itu first love-mu atau gimana, tapi yang pasti bukan last love karena ini loh, kamu pacaran sama orang-orang lain setelah itu. dan di postingan lainnya Kang Kyung-yun ini juga menyenggol pernyataan yang pernah disampaikan oleh Ga-seon tentang Kim Soo-hyun. Ga-seon itu pernah bilang kalau Kim Soo-hyun ini sebusuk penjahat bernama Jo Ju-bin yang melakukan sebuah tindak kriminal dengan istilah NTH Room. Nah, untuk Jo Ju-bin ini pada akhirnya dia itu mendapatkan hukuman penjara 47 tahun 3 bulan. Tapi mana bisa Kim Soo-hyun ini dibandingkan dengan penjahat sejahat ini, orang Kim Soo-hyun loh. Kita nggak tahu apakah dia ini beneran pernah pacaran sama Kim Se-ron atau tidak. Dan kita nggak tahu apakah Kim Soo-hyun itu beneran pernah pacaran sama Kim Se-ron yang underage atau tidak. Dan di sini Kang Kyung-yun sangat membantah apa yang disampaikan oleh Ga-seon. Jadi Ga-seon itu terus-menerus bilang kalau Kim Soo-hyun itu pernah pacaran sama Kim Se-ron saat Kim Se-ron di bawah umur. Tapi Kang Kyung-yun bilang, tapi nggak saat ini loh, nggak ada bukti yang jelas. Satu-satunya bukti yang ditunjukkan oleh Ga-seon yaitu buku diary ataupun tulisan-tulisan yang pernah dikirimkan kepada orang-orang sekitar. Cuman sebatas itu. Setelah itu Ga-seon juga pernah bilang kalau dia bakal menunjukkan bukti-bukti lain yang dia miliki setelah pengumuman hasil pemungutan suara Presiden Korea. Tapi hingga saat ini nggak ada update. Dan setelah itu mungkin Pol-Pol masih ingat, Ga-seon juga pernah memutar satu rekaman suara yang terkesan merupakan pembicaraan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang terkesan kayak Kim Se-ron. Dan di pembicaraan itu Kim Se-ron bilang kayak seolah dia itu pernah berhubungan badan dengan Kim Soo-hyun saat Kim Se-ron ini masih SMP kelas 2. Dan untuk pernyataan ini Kang Kyung-yun membantah sangat keras dan dia bilang apa yang disampaikan oleh Ga-seon dan juga rekaman suaranya ini merupakan sebuah informasi yang sangat tidak benar dan bahkan ini memperburuk nama baik Kim Se-ron karena Kim Se-ron udah meninggal tapi tiba-tiba ada rekaman suara yang bilang kalau Kim Se-ron ini pernah berhubungan dengan Kim Soo-hyun saat SMP kelas 2. Jadi bisa dibilang ini merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Ga-seon kepada Kim Se-ron gitu. Dan tentunya chattingan-chattingan yang selama ini ditunjukkan oleh Ga-seon ini merupakan chattingan yang tidak pernah diforensik. Jadi kita nggak tahu apakah ini chattingan beneran atau merupakan sebuah chattingan yang direkayasa. Dan bahkan Ga-seon itu pernah menggunakan nama Won-bin ataupun Cha-eun-woo. Jadi Won-bin juga digunakan untuk Cha-eun-woo. Ga-seon itu bilang, Chanu, kamu ini jahat banget, kamu ini gak sopan. Masa temenmu meninggal kamu gak datang ke tempat tempat layatannya. padahal Cha-eun-woo ini datang di hari pertama layatannya Kim Se-ron. Jadi kalau berdasarkan Kang Kyung-yun, apa yang disampaikan Ga-seon ini semuanya salah. Untuk poin yang terakhir, ini berhubungan dengan rekaman suara yang pernah diputar sama Ga-seon. Jadi Ga-seon kan pernah memutar rekaman suara yang tadi aku udah peragakan itu tadi. Atau di live-nya dia pernah bilang kayak gini. Kalian tahu nggak? Reporter sampah, wartawan sampah yang bernama Kang Kyung-in itu, dia itu pergi loh ke Amerika, mau mengancam sumber informasi kita. Nah, Kang Kyung-in ini orang jahat ini. Nah, Ga-seon pernah bilang kayak gitu. Dan untuk membuktikan kalau apa yang disampaikan Ga-seon itu adalah sebuah kebohongan, Kang Kyung-in itu menunjukkan satu dokumen. Jadi di Korea itu ada satu dokumen yang bisa kamu minta ke kantor imigrasi kapan aku keluar dari Korea dan kapan aku balik ke Korea gitu. Jadi untuk aku pun, karena aku dulu sering tinggal di luar negeri, aku sering kayak membutuhkan surat ini benar-benar menunjukkan kapan aku keluar dari Korea. Jadi tanggal berapa dulu aku ke Indonesia, itu pun masih ada dokumennya hingga saat ini. Jadi ini merupakan dokumen yang bisa terpercaya. Dan Kang Kyung-in menunjukkan bahwa dirinya itu tidak pernah ke Amerika dan dengan ini dia menuntut balik Ga-seon. Tapi
berdasarkan Kang Gyeong-yun, Gaseon itu terus menerus kayak menuntut dirinya. Tapi di saat Kang Gyeong-yun menuntut Gaseon, terkesan polisi itu tidak terlalu cekatan. Jadi Kang Gyeong-yun itu dipanggil ke kantor polisi untuk melakukan pemeriksaan kayak setiap 2 hari, 3 hari, 2 hari, 3 hari itu dipanggil terus. Sedangkan Gaseon terkesan kayak nggak dipanggil-panggil dan prosesnya pun sangat lambat. Oke Pol-Pol, jadi itu informasi yang bisa aku sampaikan. Jadi kita nggak tahu tentunya bukti pastinya kayak gimana. Namun yang pasti apa yang disampaikan sama Gaseon ini bisa dibilang merupakan informasi yang perlu dicek lagi. Apalagi Gaseon ini kan pada dasarnya merupakan channel politik. Jadi itu yang bisa aku sampaikan. Jadi kemarin aku udah ngupdate informasi dari Ichino dan juga kali ini aku udah ngupdate informasi dari Kang Gyeong-gyun. Nah mungkin di luar ini mungkin masih ada informasi-informasi lain yang bisa aku sampaikan, tapi itu udah terlalu kecil. Tapi garis besarnya kayak gini. Oke Pol-Pol, video kali ini sampai di sini. Jadi kalau ini membantu, please share ke teman-teman kamu. Oke Pol-Pol, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video